Annyeonghaseyo Rabur, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di segmen episode spesial Ramadan. Kalau nggak salah ini episode 3 atau 4 gak sih? 3 deh kayaknya. Nah, kali ini videonya itu agak nyambung sama video sebelumnya. Karena video sebelumnya itu aku menceritakan tentang Fatu Mekah dan mention Bilal. Kali ini aku bakalan menceritakan siapa sih Bilal bin Rabah ini. So, tanpa berlama-lama lanjut aja ke ceritanya. Kalian masih ingat gak video kemarin pas Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah berdiri dengan gagah di depan ribuan mata kaum Quraisy dan mengumandangkan azan yang menandai kemenangan Islam. Nah, itu adalah momen paling epik dalam hidup Bilal. Suaranya yang dulu coba dibungkam pakai batu panas, hari itu justru menguasai langit Mekah. Tapi, pernah gak kalian bayangin apa yang terjadi sama suara itu setelah Rasulullah SAW wafat? Hari ini kita nggak bakal bahas soal perang, kita bakal bahas sisi yang rapuh dari seorang pejuang. Kita bakal bahas tentang bagaimana rasa rindu bisa bikin seorang yang paling kuat sekalipun seorang Bilal yang enggak takut mati untuk disiksa, tiba-tiba kehilangan suaranya. Ini adalah kisah tentang cinta melampaui kematian. Jadi kita masuk ke detik-detik yang menghancurkan atau wafatnya Nabi. Nah, kita masuk ke tahun 11 Hijriah. Madinah yang biasanya terang, tiba-tiba terasa gelap. Rasulullah SAW, seorang yang jadi pusat semesta bagi para sahabatnya, dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas kabar itu tersebar, Madinah benar-benar chaos. Umar bin Khattab sampai nggak percaya dan mengancam orang yang bilang Nabi itu wafat. Tapi Bilal nggak marah-marah. Bilal cuma bisa mematung. Baginya Rasulullah bukan cuman pemimpin, tapi orang yang mengangkat derajatnya dari seorang budak menjadi saudara. Nah, waktu subuh tiba, kebiasaan Bilal adalah azan dan membangunkan Rasulullah. Tetapi pagi itu pintu rumah Rasulullah tetap tertutup. Bilal naik ke tempat azan dengan kaki yang gemetar hebat. Dia mulai mengumandangkan azannya. Suaranya masih kuat, tapi pas dia sampai di kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lidah Bilal mendadak keluh, tenggorokannya kayak tercekik. Dia ngelihat ke arah rumah Nabi, berharap pintu itu terbuka dan Rasulullah keluar sambil tersenyum. Tapi pintu itu tetap tertutup. Bilal nggak kuat, dia ambruk, dia nangis sejadi-jadinya di atas menara. Seluruh Madinah yang dengar suara yang terputus itu ikut nangis. Mereka tahu suara Madinah itu sudah patah. Nah, setelah pemakaman Rasulullah, Bilal menemui Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Matanya sembab, mukanya pucat, terus dia bilang, "Wahai Abu Bakar, izinkan aku pergi dari Madinah. Aku nggak sanggup lagi." Nah, terus Abu Bakar itu bertanya, "Kenapa Bilal? Kami butuh suaramu." Terus Bilal jawab dengan kalimat yang paling nyesek. Katanya, "Setiap kali aku berjalan di sudut Madinah, aku melihat bayangan beliau. Setiap aku melihat mimbar, aku teringat beliau. Aku nggak sanggup azan lagi kalau orang yang aku sebut namanya sudah nggak ada di antara kita. Biarkan aku pergi berjihad ke negeri Syam." Akhirnya Bilal pun pergi. Dia kabur, bukan karena benci, tapi karena rindu yang terlalu menyiksa. Bertahun-tahun Bilal di Syam. Dia nggak pernah azan lagi. Suara yang legendaris itu seolah terkunci rapat bersama kenangan di Madinah. Tahun demi tahun berlalu. Bilal makin tua. Suatu malam di Syam, Bilal mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpi itu, Nabi cuman tanya satu hal. "Mahazihi al-Jafwan ya Bilal?" Kayak,
Kenapa engkau bersikap dingin seperti ini, wahai Bilal? Kenapa engkau belum mengunjungiku? Nah, Bilal bangun sambil menangis sesegukan. Tanpa pikir panjang, dia langsung naik kudanya dan memacu kencang menuju Madinah. Dia nggak peduli seberapa jauh jaraknya, dia cuma pengen pulang. Nah, pas sampai di Madinah, kabar datangnya Bilal langsung menyebar kayak api. Orang-orang lari ke masjid, mereka kangen dengan suara itu. Cucu Nabi, Hasan dan Husain, menemui Bilal dan bilang, "Wahai paman, kami ingin mendengar azanmu yang dulu sering didengar kakek kami." Bilal itu nggak bisa nolak perintah cucu kesayangan Nabi. Dia naik ke tempat azannya yang dulu, suasana Madinah mendadak hening. Bilal itu berdiri di menara, rambutnya sudah mulai memutih, dia menarik nafas panjang begitu suara Allahu Akbar pertama keluar. Orang-orang di pasar berhenti berdagang. Anak-anak kecil berhenti main, ibu-ibu keluar depan pintu rumah. Pas Bilal masuk ke bagian asyhadu alla ilaha illallah, suara nangis mulai terdengar dari rumah-rumah warga. Dan puncaknya, pas Bilal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah benar-benar pecah. Orang-orang teriak, "Apa Rasulullah kembali? Apa beliau bangkit lagi?" Suara Bilal tergetar karena air mata. Dan gak sanggup lanjutin sampai akhir. Dia turun dari menara sambil menangis dipeluk oleh Hasan dan Husain. Itulah kali terakhir Madinah mendengar suara Bilal. Sebuah azan yang bukan cuma panggilan sholat, tapi panggilan rindu dari lubuk hati yang paling dalam. Kisah Bilal ini mengajari kita satu hal, bahwa ada jenis cinta yang gak bisa selesai cuman karena kematian. Bilal adalah bukti kalau seorang budak yang dulu dianggap sampah oleh kaum Quraisy bisa punya hati yang begitu mulia sampai-sampai dunia hancur cuman karena kehilangan sahabat terbaiknya. Kalau di video Fatul Mekah kemarin, kita belajar soal kemenangan. Hari ini kita belajar soal kesetiaan. Bilal wafat gak lama setelah di Syam, dan kata terakhirnya adalah, "Besok aku akan bertemu dengan kekasihku, Muhammad dan golongannya." So, segitu aja mungkin cerita kali ini. Semoga terhibur atau mungkin suka dengan cerita dan storytelling aku yang agak ini. Sorry, maaf banget ya, aku engap dan juga flu. So, thank you for watching. See you next video. Bye-bye.